Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Auliauliandari dari kelas 11 IPA 2. Dan pada kali ini saya ingin membahas mengenai seni rupa modern, di mana saya hanya menjelaskan dua topik saja, yaitu yang pertama ada pop art dan yang kedua ada optical art. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu dari pop art. Pop art pada dasarnya berasal dari istilah popular culture, yaitu sebuah ungkapan untuk menggambarkan sebuah budaya yang lebih berkaitan dengan hiburan, komersial, dan sifatnya non-formal. Pop art adalah suatu gerakan dalam seni modern yang meniru metode gaya dan tema dari budaya populer dan media massa, seperti komik, iklan, dan fiksi ilmiah. Dan yang kedua ada aliran pop art, di mana yang pertama ada seniman yang bernama Roy Lichtenstein, mendasarkan karyanya pada buku komik mengambil frame gambaran kecil dengan pola titik-titik warnanya, kemudian membesarkannya menjadi gambar yang monumental, dan juga ia menerapkan proses mekanik dalam seni periklanan. Dan ini adalah salah satu contoh dari karyanya yang bernama Drowning Girl pada tahun 1963. Seniman yang kedua bernama Andy Warhol. Ia merupakan seniman pop yang paling terkenal. Ia menggunakan budaya populer dan dunia periklanan sebagai sumber tema karyanya. Gambar objek-objek yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dibuat menjadi karya seni rupa yang penting. Dan ini adalah salah satu contoh karya dari Andy Warhol. Seniman yang ketiga yang bernama George Segal. Ia tidak menggunakan teknik yang impersonal. Ia menampilkan bentuk pop art yang mempribadi atau personalis. Karyanya berupa patung manusia yang dicetak dengan model hidup dari bahan plaster dengan permukaan yang kasar, yang dipajang dalam lingkungan yang nyata. Dengan karyanya yang bertemakan Times Square pada tahun 1970. Dan yang terakhir ada Wada Abdul Rashid, yaitu seorang ilustrator dari tahun 1970 dengan julukan Bapak Ilustrator Indonesia, menyumbangkan banyak kontribusi di bidang ilustrasi dan seni rupa. Ia juga banyak membuat karya-karya fiksi dari potret tokoh dunia. Dan Wedes Pop Art Portrait, pameran tunggal pertamanya pada tanggal 28 Oktober 2008. Dan ini adalah undangan pameran dari Wedes Pop Art Portrait. Dan yang ketiga ada karakteristik pop art. Pop art diserapkan oleh teknik dan tema yang diambil dari budaya masa populer. Warna yang paling banyak digunakan ialah warna-warna primer dan warna komplementer yang mencolok, serta bermacam-macam warna high contrast. Berikutnya ada penerapan pop art dalam desain grafis. Sebagai contoh yang pertama ada komik. Yang kedua ada poster. Yang ketiga ada iklan. Yang keempat model dari sepatu. Yang kelima ada album cover. Dan yang terakhir ada baju atau kaos. Oke, pembahasan kedua kita akan membahas tentang optical art. Yang pertama adalah pengertian dari optical art, yaitu gaya seni visual yang menggunakan ilusi optikal. Dalam seni lukis, seni optik adalah metode melukis yang memperhatikan interaksi antara ilusi dan menggabungkan pemahaman dan penglihatan. Seni optik bersifat abstrak. Kebanyakan berbentuk potongan yang hanya dibuat dengan warna hitam putih. Ketika orang melihat karya ilusi optikal, maka akan memberikan sebuah impresi, pergerakan, benda yang tersembunyi, getaran, atau pola tertentu. Ciri-ciri seni optik yang pertama, karya seni boleh mengelirukan pandangan mata. Dan yang kedua, kebanyakan berbentuk geometrik. Dan yang ketiga, pemilihan garisan, warna, dan bentuk dilakukan dengan berhati-hati untuk mendapat kesan yang maksimum. Dan ini adalah contoh dari beberapa aliran optical art. Nah, karya ini sebenarnya adalah pantulan pohon di sungai yang tenang dan juga wanita berjalan sendirian di tengah malam. Nah, sementara karya ini menceritakan tentang ketika apa yang kamu ciptakan ingin berusaha melengkapi diri mereka sendiri juga. Artinya, gambar di puzzle berusaha ikut menyelesaikan puzzle.
Oke, cukup sekian pembahasan mengenai seni rupa modern tentang pop art dan juga optical art dari saya. Semoga kalian semua dapat memahami dan juga mudah dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.